Bisa tergambar dengan jelas mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Mereka datang dan mereka melarikan diri, dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana pada saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan. Jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya harus kemana. Menjamin profesionalisme dan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, kami hadir lengkap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, dan Direktur Reserse Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PPA juga hadir di sini bersama-sama kita. Teman-teman sekalian, hari ini saudara-saudara kita sedang merayakan Hari Buruh. Maka kita juga akan berharap bahwa perayaan momentum Hari Buruh ini diisi dengan optimisme dan persatuan untuk negeri kita tercinta. Namun di tengah kebahagiaan dan optimisme yang terbangun di Hari Buruh ini, masih ada upaya-upaya provokatif, destruktif yang akan mencoreng marwah demokrasi. Upaya-upaya itu terlihat dari adanya kelompok anarkis atau perusuh yang berupaya menyusup ke dalam aksi buruh. Dalam rangka menjaga marwah demokrasi dan menjamin hak penyampaian pendapat di muka umum agar dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami terus berupaya baik secara preemptif, preventif maupun represif. Perlu teman-teman ketahui bahwa Polri sebagai penjaga demokrasi akan terus menjaga proses penegakan hukum yang bersifat restoratif dan humanis. Upaya represif adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Berdasarkan informasi masyarakat yang kami terima, selanjutnya kami tim penegakan hukum melakukan pendalaman dan melakukan upaya penegakan hukum secara preventif. Dari kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan kerusuhan. Sebagaimana rekan-rekan lihat, kami tampilkan di depan adalah sebagian dari barang-barang yang berhasil kami amankan. Yang pertama ada botol kosong, sebagaimana terlihat, itu botol kosong dan kain pemicu untuk membuat bom molotov. Kemudian bisa dilihat juga di layar belakang ya. Termasuk kami juga menemukan atau mengamankan bensin atau bahan bakar yang bisa digunakan untuk dijadikan bom molotov tadi bersama-sama dengan botol dan kain pemicu apinya. Dalam kegiatan ini juga kami menemukan paku beton yang akan mereka gunakan untuk merusak bangunan ataupun pembatas-pembatas yang terbuat dari beton. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan, mereka memanfaatkan waktu yang ada pada saat sebagian mengikuti orasi, sebagian mereka melakukan pengerusakan terhadap beton atau batas pagar pembatas, sehingga rencananya kalau tiba waktunya itu terjadi kerusuhan, memudahkan mereka untuk merobohkan pagar pembatas tersebut.
Itu gunanya paku beton. Kemudian mereka juga sudah mempersiapkan ketapel dengan gotrinya. Ini dipersiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Begitupun juga kami menemukan atau mengamankan senjata tajam dari tangan mereka, dan kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan. Mereka sudah mempersiapkan, rekan-rekan sekalian di sini tergambar dengan jelas, bisa dilihat juga di layar. Yang random bisa tergambar dengan jelas, mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga sini sudah tergambar di mereka, dan mereka persiapkan itu dengan baik. Dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Di samping itu rekan-rekan sekalian, di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana pada saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan tegas dan terukur. Ini sudah mereka persiapkan. Jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya harus kemana. Titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan. Begitupun juga kami telah mengamankan alat komunikasi yang digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membuat kerusuhan tersebut di tengah perayaan May Day hari ini. Dan sebagaimana rekan-rekan lihat atau kita lihat sama-sama di depan, mungkin terlihat ada sejumlah uang. Ini adalah sejumlah uang yang berhasil kami amankan dari tangan salah satu koordinator di lapangan yang berdasarkan informasi yang bersangkutan kepada kami bahwa uang tersebut akan digunakan atau diberikan kepada mereka yang ikut hadir bersama-sama dengan kelompoknya. Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa fakta, diantaranya mereka merencanakan akan mengadu domba antar elemen serikat buruh dengan melakukan penyusupan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian mereka juga akan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan sarana publik. Mereka akan melakukan provokasi dan penyerangan terhadap petugas pengamanan yang sedang menjalankan tugas negara. Dan mereka juga akan menggunakan media sosial untuk melakukan upaya provokasi agar massa yang lebih beringas bisa bergabung atau massa memicu kemarahan massa yang lainnya. Dan tadi kami sudah sampaikan, mereka sudah membuat rundown per waktu kapan mereka mau melakukan penyerangan ataupun membuat kerusuhan dan kerusakan. Rekan-rekan sekalian, semua peralatan ini dipersiapkan untuk membuat kerusuhan. Oleh karena itu, kami melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum mereka melakukan tindak pidana. Jadi kami lakukan upaya sebelum mereka melakukan tindak pidana tersebut. Kelompok-kelompok yang akan membuat kerusuhan tersebut
juga adalah warga kita, sehingga kami memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum kepada mereka. Oleh karena itu, bagi kami, mereka yang tertangkap tangan membawa barang-barang berbahaya pendukung kerusuhan saat ini sedang menjalani pemberian keterangan untuk dilakukan pendalaman, terutama pendalaman terhadap sumber pendanaan maupun sumber-sumber informasi provokasinya. Jadi tim penegakan hukum kami di Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber informasi provokatif maupun sumber pendanaan bagi kegiatan mereka. Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami, dan kami sampaikan setelah selesai penyampaian informasi tersebut, mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kami ulangi, setelah mereka selesai menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan hal-hal penting yang kami butuhkan, insya Allah mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kami berharap para orang tua dan keluarga dapat segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya maupun kantor-kantor kepolisian terdekat. Hal ini kami maksudkan adalah untuk menghindari disinformasi maupun misinformasi. Dengan upaya yang telah kami lakukan, alhamdulillah tidak terjadi kerusuhan yang sudah direncanakan tersebut, dan kegiatan perayaan Hari Buruh serta penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan damai dan lancar. Kami terus berusaha dengan maksimal untuk membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, dan Polri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat yang proaktif memberikan informasi kepada kami mengenai potensi rusuh maupun kelompok-kelompok mencurigakan yang diduga akan melakukan kerusuhan. Sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut, kami bisa cepat mengambil langkah-langkah preventif penegakan hukum. Ini adalah wujud nyata Polri dan masyarakat bersama membangun kesadaran hukum yang lebih beradab. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.